berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa agar kalian mendapat kekuatan, luput dari semua akan terjadi. Mungkin kita pernah mengamati kalau burung tidur di pohon, tekukur atau burung apa namanya perkutut. Kalau tidur mereka 2 ekor, satu pasti kalau dia punya kepala ini satu ke timur, satu ke barat atau sebaliknya. Kenapa demikian? Untuk berjaga-jaga. Kalau ada malam-malam mungkin ada kucing yang mau tangkap mereka itu, atau mau penjerat, ya kan segera berlari. Berjaga artinya dalam konteks iman Kristiani bukan berjaga dalam arti mata, tapi sikap batin. Orang bilang spiritual disposition. Bagaimana batin kita selalu untuk, kadang-kadang kita pasti berani omong terus terang ya. Kadang kita kan berani omong depan, bagaimana baik-baik, padahal di belakang dia kita maki-maki. Saya mungkin tipe orang yang agak lain. Satu omong di depan tuh agak keras sedikit kadang kasar mungkin. Tapi jujur mungkin hati mungkin juga baik. Saya paling tidak suka satu yang beres didiamkan begitu. Misalnya satu yang berantakan dibiarkan, biarkan, tidak, kita mesti cari orangnya. Kita omong baik-baik. Itu mungkin yang saya dilatihkan sejak seminari ya. Apalagi sebagai pembina seminari mestinya harus cari tahu WC kotor siapa yang tugas, cari memang. Sehingga dengan demikian mungkin orang tidak suka, tapi bagi saya itulah seperti yang kita mesti berani. Jangan hanya mengatakan di depan baik-baik, nggih-nggih, melinggih ya. Kita mengatakan, kalau katakan iya artinya kita siap kerja. Jangan iya Romo, siap Romo, tapi saya tunggu sampai 3 jam, 4 jam belum datang ini. Anak-anak bilang kumpul jam 8, jam 9 belum ada yang datang ini. Bagaimana kalau kita seperti itu? Oleh karena itu berjaga-jaga pertama-tama mengarahkan hati untuk komitmen. Kalau jam 8 ya jam 8 kurang sudah siap, itu komitmen. Saya mengertinya seperti itu. Berdoa bukan yang kita duduk diam komit, tidak. Berdoa yang paling nyata adalah ketika kita melihat suatu hal yang tidak baik, bagaimana kita mengerjakan itu. Misalnya lampu mati ya, kipas mati, gereja kotor, kita buat apa? Saya senang tadi diumumkan di grup DPP bahwa hari ini semua bapak-bapak ngayah bawa juan panjang 10 meter karena minta maaf ini depan altar ini tiap pagi itu penuh dengan apa namanya itu ya, macam sarang laba-laba zaman Belanda itu kah, jatuh penuh berantakan tuh karena kotor sekali, karena angin penuh di atas itu. Kita gereja bagus habis sekalian, tapi juga perawatan juga mesti mahal. Oleh karena itu semoga berjaga-jaga adalah bentuk kerja nyata. Dan selalu saya mengatakan bahwa awali hari dengan ekaristi. Karena kita orang Katolik, tanpa ekaristi sang makan kita belum makan. Tidak cukup hanya mingguan, tidak cukup. Orang Katolik itu makan tiap hari itu. Kita kan pagi makan tuh, pagi makan beguling, siang makan lawar, malam makan buaya. Masa minggu badan jiwa kita makannya seminggu sekali. Makanya gampang kena isue, gampang kena malas. Karena apa? Tidak kuat dari dalam untuk melawan itu. Kita mohonkan ini agar berjaga-jaga, agar diluputkan dari segala mara bahaya. Kita mohonkan semangat ini dalam misah kita pada pagi ini.